Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rentika, NIM F2018-012005. Di sini saya akan mempresentasikan di mana dasar dari aktivitas biologis adalah proses-proses kimia yang kompleks mulai saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Kemudian sifat kimia fisika dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat, oleh karena itu dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi obat atau reseptor. Beberapa sifat fisika kimia penting yang berhubungan dengan aktivitas biologis antara lain adalah ionisasi, pembentukan ketat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Kemudian kita masuk pada ionisasi dan aktivitas biologis, di mana ionisasi sangat penting dalam hubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dan bentuknya ionnya. Kemudian kita masuk pada pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Bisa kita lihat sendiri bahwa kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Gugus-gugus kimia dapat membentuk kelat antara lain adalah gugus amin primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin, dan lain-lain. Kemudian ada contoh kelat dalam sistem biologis, yaitu yang pertama kelat yang mengandung logam Fe, contohnya enzim porfirin dan enzim non-porfirin. Dan yang kedua, kelat yang mengandung logam Cu, contohnya enzim oksidasi. Kemudian kelat yang mengandung logam Mg, contohnya enzim protetolik. Dan yang terakhir adalah kelat yang mengandung logam Mn, contohnya itu oksalosetat dekarboksilah. Kemudian potensi redoks dan aktivitas biologis itu bisa kita lihat sendiri bahwa E adalah log oksidator atau reduktor. Keterangannya itu EH adalah potensial redoks yang diukur, EO adalah potensial redoks baru, N jumlah elektron yang berpindah, terus 0,6 tetapan termodinamika pemindahan 1 elektron. Kemudian ada aktivitas permukaan dan aktivitas biologis, di mana surfaktan adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan itu dapat menurunkan tegangan permukaan. Struktur surfaktan terdiri dari dua yang berbeda, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik atau polar dan bagian lipofilik atau nonpolar, sehingga surfaktan dikatakan bersifat amfilik. Kemudian bila surfaktan dimasukkan ke air, maka permukaan akan teratur sedemikian rupa sehingga bagian nonpolar, misal rantai hidrokarbon, itu berorientasi ke fase uap. Kemudian bila surfaktan dimasukkan ke dalam campuran pelarut polar dan nonpolar, maka pada batas cair polar dan nonpolar. Kemudian di sini ada aktivitas surfaktan terhadap absorpsi obat tergantung pada yang pertama itu kadar surfaktan, yang kedua itu struktur kimia surfaktan, yang ketiga itu efek surfaktan terhadap membran biologis, yang keempat itu efek farmakolis surfaktan, yang kelima adalah adanya interaksi surfaktan dengan bahan-bahan pembawa atau bahan obat. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.